Salam olahraga, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Oke, baik, dan mengenai dari laga kemarin malam seperti ini, memang banyak kejutan untuk laga kemarin malam. Cukup pemain baik dari keseluruhan analisa versi saya sendiri. Dengan di laga kemarin secara mengejutkan Newcastle mampu menumbangkan Sheffield dengan skor telak ya 8-0. Per 3/4 masuk, win juga masuk. Dimana untuk laga Liverpool 3-1 kemenangan Liverpool, win untuk per 1 ini masuk. Brighton kemarin saya rekomen berada di over ya, ini sudah saya sikat bintang, ini masuk handicap tidak. Arsenal ini tidak masuk, skor imbang 2-2 menghadapi Tottenham. Chelsea masih tetap bapuk seperti musim lalu, bahkan Chelsea tumbang di kandang menghadapi Aston Villa dengan skor 1-0 dan terjadi satu kartu merah untuk Chelsea ya. Dan untuk laga Frankfurt ini rekomen saya imbang, like-likean per 4 LH, ini skornya 0-0 ya. Real Betis di per 4 LH skor imbang 1-1. Real Madrid ini tumbang menghadapi Atletico Madrid. Atlanta masuk memenangkan laga dengan skor 2-0 menghadapi Cagliari, ini masuk. Oke, baik, dimana untuk laga malam hari ini saya akan mulai membahas pertandingan dari La Liga 2 Spanyol. Tenerife menghadapi Espanyol, kemudian Coventry menghadapi Huddersfield dari English Championship, Dundee menghadapi Cook City dari Irlandia Divisi Premier, St. Patrick menghadapi Drogheda. Kemudian tidak jauh menarik dari Sweden Allsvenskan, Halmstad menghadapi Elfsborg, Sverama menghadapi Sirius. Dari Turki Superliga, Hayat Sports menghadapi Transfer Sports. Kemudian dari Denmark Superliga, Netherlands menghadapi Vidolfrid. Kita langsung saja di laga pertama. Untuk laga ini kita membahas pertandingan Tenerife ya. Tenerife menghadapi Espanyol, di mana untuk laga ini tim yang diunggulkan untuk bisa memenangkan laga adalah tim tuan rumah Tenerife. 5 laga terakhir ini lebih baik performa Espanyol ketimbang Tenerife. Mengenai dari peringkat sementara bisa dikatakan Espanyol ini berada peringkat 3 sementara dengan meraih 14 poin, sedangkan Tenerife berada peringkat 6 dengan meraih 12 poin. Jadi kedua tim ini hanya selisih 2 poin saja. Dari pemahaman saya dari settingan laga ini berada di Tenerife ditahan per 4 handicap. Oke, Tenerife tahan per 4 handicap untuk laga ini. Kemudian di laga berikutnya, tepatnya di laga yang kedua, untuk laga ini kita pergi ke pertandingan dari English Championship mempertemukan tuan rumah Coventry menghadapi Huddersfield. Mengenai dari line up pemain kedua tim, di mana tuan rumah Coventry ada 3 pemain mereka yang absen, sedangkan tentang Huddersfield ada 2 pemain. 5 laga terakhir ini lebih baik performa Huddersfield ketimbang Coventry ya. Coventry 4 seri 1 kekalahan, 5 laga terakhir. Untuk Huddersfield 2 kemenangan 2 kekalahan 1 seri. Dari laga ini, dari pengamatan saya, kita baik berada di Coventry per 4 handicap. Coventry per 4 handicap. Kemudian untuk analisis skor di under 23 per 4 gol. Oke, itu dia. Di laga selanjutnya, untuk laga ini kita membahas pertandingan dari Irlandia Divisi Premier. Untuk laga ini kita membahas pertandingan tuan rumah Dundee menghadapi Cook City. Di laga ini tim yang diunggulkan untuk bisa memenangkan laga adalah Dundee. Dundee memberikan per handicap 5 laga terakhir untuk Dundee 1 kemenangan 4 kekalahan, 5 laga terakhir untuk Cook City 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Mengenai dari peringkat sementara, di mana Dundee peringkat 6, Cook City peringkat 9 sementara. Dari pengalaman saya, walaupun dari 5 laga terakhir Dundee tidaklah begitu meyakinkan, tetapi untuk laga malam hari ini kita pegang Dundee di per setengah handicap, atau kalian bisa per 3/4 handicap. Kita pegang Dundee. Next, laga berikutnya, untuk laga ini kita membahas pertandingan St. Patrick's ya. St. Patrick's menghadapi Drogheda. Dimana untuk laga ini tim yang diunggulkan untuk bisa memenangkan laga adalah tuan rumah St. Patrick's, memberikan per handicap di laga ini. 5 laga terakhir untuk St. Patrick's 1 kekalahan 4 kemenangan, 5 laga terakhir untuk Drogheda 3 kemenangan 1 seri 1 kekalahan. Mengenai dari peringkat sementara, di mana St. Patrick's berada peringkat 3, sedangkan Drogheda berada peringkat 7 sementara. Untuk laga ini kita pegang St. Patrick's. Kalian bisa win atau di per setengah handicap. Per 3/4 tidak saya sarankan. Saya melihat laga ini hanya selisih 1 gol untuk kemenangan St. Patrick's. Next, laga berikutnya, untuk laga ini kita pergi ke pertandingan dari Sweden Allsvenskan, di mana mempertemukan tuan rumah Halmstad menghadapi Elfsborg.
Oke, baik, untuk laga ini tim yang diunggulkan untuk bisa memenangkan laga adalah tim tamu Elsbox. Mengenai dari 5 laga terakhir untuk Almstad, 2 kekalahan, 2 kemenangan dan 1 seri. 5 laga terakhir untuk Elsbox, 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Mengenai dari peringkat sementara, Elsbox peringkat 2 dengan meraih 48 poin, hanya selisih 1 poin dengan peringkat 3. Sedangkan Almstad berada peringkat 12. Untuk laga ini per handicap memunculkan per 4 untuk tuan rumah Almstad. Kita pegang di over saja. Di laga ini kita pegang over 2 gol, 2,5 gol ya. Ada handicap Elsbox per setengah, saya pegang per setengah ya, saya up. Nah, itu dia mengenai dari laga Elsbox. Di laga berikutnya untuk laga ini kita membahas pertandingan Varnamo menghadapi Sirius FK, dimana di laga ini tim yang diunggulkan adalah tuan rumah Varnamo. Kita bisa melihat dari 5 laga terakhir Varnamo memang sangatlah baik, 4 kemenangan dan 1 seri. 5 laga terakhir untuk Sirius masih cukup sama seperti musim lalu, 3 kekalahan dan 2 kemenangan. Dari pemahaman saya di laga ini, dari line up pemain ini ada 2 pemain tidak bermain untuk Varnamo, sedangkan Sirius ada 4 pemain. Sirius, untuk laga ini saya pegang Sirius dengan menahan setengah handicap. Sirius kita pegang dengan menahan setengah handicap. Oke. Next, laga berikutnya untuk laga ini kita membahas pertandingan dari Turki Superliga, di mana mempertemukan tuan rumah Hayatspor menghadapi Trabzonspor. Oke, untuk laga ini dari Hayatspor ke Hayatspor menjadi tim yang mendapatkan per handicap 5 laga terakhir untuk Hayatspor. 1 kemenangan, 4 seri ya. Trabzonspor 2 kekalahan dan 3 kemenangan. 5 line up pemain ada 4 pemain yang akan absen Trabzonspor. Peringkat sementara ini cukup berjauhan, Hayatspor peringkat 10, Trabzonspor peringkat 5. Tetapi di laga ini saya akan menahan dengan memegang Hatayspor, tahan setengah handicap. Oke, kalian berada di sini Hayatspor, Hatayspor ya, tahan setengah handicap. Oke, kemudian di laga berikutnya, tepatnya di laga yang terakhir, kita pergi ke pertandingan dari Denmark Superliga mempertemukan tuan rumah Nordsjælland menghadapi Vidar Frey ya, dimana untuk laga ini tim yang diunggulkan untuk bisa memenangkan laga adalah tuan rumah Nordsjælland, dimana Nordsjælland memberikan per handicap paling rendah saat ini yaitu 3/4 handicap. 5 laga terakhir untuk Nordsjælland, 2 kemenangan, 1 kekalahan, 2 seri. 5 laga terakhir untuk Vidar Frey, 1 kemenangan dan 4 kekalahan. Mengenai dari peringkat sementara, dimana Nordsjælland peringkat 3, sedangkan tim tamu berada peringkat 12, juru kunci dengan meraih 2 poin dari 8 laga. Untuk laga ini bisa terjadi banyak gol, kalian pegang over gol. Kemudian dari handicap Nordsjælland, jalan di per 1/3 handicap. Ini coba di sini, oke. Kemudian laga berikutnya ini sudah cukup 8 laga ya, dan saya akan perjelas lagi dari Liga 2 Spanyol. Tenerife dan per 4, Coventry per 4 handicap atau Nargol, Dundalk per setengah atau per 3/4 handicap, St. Patrick win atau per setengah handicap. Laga berikutnya ini ada Amstad per 2,5, bukan per ya, over ya. Dari handicap ada di Elsbox, Sirius tahan setengah handicap, Hayatspor tahan setengah, kemudian Nordsjælland ini berada di over goal atau per 3/4 handicap. Rekomen di over goal saja. Nah, itu saja mengenai dari laga malam hari ini. Kuningan untuk pil nanti saya infokan di grup. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, salam olahraga.